Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Islami dan izinkan saya mewakili teman-teman saya dari grup TKA02 yang terdiri dari Atalia, Philip, Febrian, Soleh, Yuendi, dan saya sendiri untuk mengawali presentasi kami mengenai produk lipid-based edible coating for fruits and vegetables. Berikut merupakan outline dari presentasi kami yang diawali dengan introduction dan literature review. Kemudian kami akan membahas mengenai product specification-nya, prototype, manufacture, supply chain, serta keekonomian dari produk kami. Kita akan memulai dengan mengetahui latar belakang serta pemilihan konsep untuk produk kami pada introduction ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negeri agrikultur yang sangat produktif dalam menghasilkan buah dan sayuran. Namun, setelah dipanen, proses jual beli buah dan konsumsi buah bergantung pada kualitas buah yang tentu sudah menurun kualitasnya setelah dipanen karena telah mengalami masa distribusi dan berpindah tangan. Oleh karena itu, proses distribusi menjadi proses yang penting dalam pembusukan buah yang dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti kontaminasi, kemudian reaksi oksidasi, dan penyerapan uap air, kemudian beberapa faktor lainnya juga. Selain itu, buah dan sayuran yang telah sampai di tangan konsumen lebih beresiko untuk mengalami pembusukan akibat pengupasan kulit. Maka berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, tim kami mendesain sebuah produk yang dapat menyelesaikan isu-isu tersebut. Dari background yang telah dijelaskan, kini kami dapat menarik kesimpulan siapa saja yang akan menjadi target market kami. Pertama adalah distributor atau tengkulak, karena salah satu cara untuk mencegah pembusukan buah atau sayuran adalah proteksi sejak setelah panen, dalam kuantitas yang besar juga. Kemudian yang kedua adalah individu atau keluarga, yang dapat menggunakan produk kami untuk menjaga kesegaran buah yang mereka beli. Jika kita tarik lebih jauh lagi, produk kami juga dapat mencegah kebusukan pada buah atau sayuran yang dibawa berpergian oleh individu atau keluarga, atau pada kondisi di mana tidak terdapat mesin pendingin. Setelah mengetahui target konsumen kami, dilakukan survei untuk mengetahui kebutuhan yang mereka inginkan, dan telah dirangkum menjadi beberapa poin, yaitu diperlukan produk yang dapat memproteksi buah atau sayuran, dan memiliki sifat pertama edible atau dapat dicerna, kemudian mudah digunakan, kemudian menjaga kesegaran buah, dan terdapat beberapa aspek untuk poin ini yaitu baik dari aspek mencegah kontaminasi bakteri, kemudian mencegah reaksi oksidasi dan pertukaran uap air, serta menambah nutrisi. Kemudian diperlukan produk yang dapat memperpanjang umur buah hingga 7 hari, dan yang terakhir adalah material yang digunakan tidak berbahaya baik untuk manusia maupun lingkungan. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, tim kami mengeksplor berbagai kemungkinan dan didapatkan 36 konsep produk yang bervariasi mulai dari bahan penyusunnya hingga media aplikasinya. Kemudian konsep-konsep tersebut diseleksi dengan metode RVF, konsep screening, scoring, dan akhirnya testing, hingga didapatkan satu konsep, yaitu pelapis buah dan sayuran yang dapat dicerna berbentuk liquid atau cairan dan terbuat dari rice bran wax sebagai bahan baku utama dan chitosan untuk memperpanjang umur buah dan sayuran dengan cara disemprotkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Kaisar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang literatur review. Seperti yang disebutkan pada bagian background, proses pembusukan merupakan masalah utama pada proses distribusi buah dan sayur. Proses pembusukan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, mikroorganisme, seperti misalnya bakteri dan jamur, dapat melepaskan enzim saat mereka tumbuh pada buah dan sayur, yang dapat mempercepat proses pembusukan. Selanjutnya adalah enzim. Proses enzimatik browning adalah salah satu reaksi yang paling penting yang terjadi pada sebagian besar buah dan sayur. Proses ini dapat mengubah rasa, warna, dan kandungan senyawa pada buah dan sayur. Proses ini dapat terjadi apabila buah terpapar dengan oksigen. Lalu kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya dapat mempengaruhi umur simpan buah dan sayur. Semakin tinggi suhu, proses pembusukan akan semakin cepat. Lalu semakin rendah kelembaban di daerah sekitar, akan semakin banyak kandungan air
dari buah yang keluar. Cahaya matahari dapat menyebabkan proses fotodegradasi pada buah dan sayur. Packaging merupakan salah satu solusi penting dalam menghambat proses pembusukan pada buah dan sayur. Ada beberapa jenis packaging yang telah dikembangkan, yaitu seperti low temperature, high relative humidity, fungicides and chemical preservative, modify atmosphere packaging and control atmosphere packaging, plastic films, dan jenis yang akan menjadi produk kami yaitu edible coating. Edible coating lebih ramah lingkungan jika dibandingkan jenis lainnya. Edible coating adalah lapisan tipis dari bahan yang dapat dimakan yang diterapkan pada permukaan produk sebagai tambahan atau sebagai pengganti lapisan lilin pelindung alami yang terdapat pada buah untuk menghalangi oksigen dan moisture masuk ke buah. Edible coating biasanya terbuat dari polisakarida, protein, lipid, dan campuran ketiganya. Polisakarida bersifat hidrofilik sehingga kurang efektif dalam menghalangi moisture masuk ke buah, sehingga biasanya dikombinasikan menggunakan fatty acid. Beberapa bahan polisakarida yang digunakan sebagai edible coating yaitu pati, selulosa, dan kitosan. Edible coating yang terbuat dari protein biasanya bersumber langsung dari hewan dan tumbuhan. Jenis ini bekerja dengan baik untuk menghalangi oksigen, aroma, dan minyak, serta memiliki struktur yang kuat, namun tidak efektif dalam menghalangi uap air. Lipid bersifat hidrofobik, sehingga sangat baik dalam menghalangi uap air, namun tidak memiliki sifat elastisitas yang baik. Lipid yang sering digunakan sebagai edible coating biasanya terbuat dari bahan wax seperti beeswax, candelilla wax, dan carnauba wax. Perkenalkan, nama saya Tali Limbong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai product specification dan juga produk brand logo dan prototype. Jadi yang pertama adalah final product specification-nya. Jadi produk kami akan terdiri dari beberapa spesifikasi yang secara umum. Yang pertama adalah meningkatkan umur simpan buah, menjaga moisture dari buah, mencegah proses oksidasi, mencegah dari mikroorganisme, terdiri dari bahan-bahan yang non-toksik sehingga dapat edible, kemudian dapat menambah nutrisi dari buah itu. Kemudian untuk bentuk dari produk kami yaitu bentuknya akan berbentuk liquid dengan metode aplikasi spray dan setiap botol akan berukuran 250 ml. Kemudian kita juga dapat melihat dari positioning dari produk kami dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada yaitu beeswax, candelilla wax, dan juga kitosan. Dari spesifikasi produk-produk tersebut kita dapat melihat material-material yang dapat digunakan dalam proses digunakan untuk pembuatan produk. Yang pertama ada rice bran wax yaitu sebagai main ingredients yang memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan film. Kemudian ada kitosan, ini merupakan material tambahan yang memiliki sifat antioksidan. Kemudian ada juga glycerol yang berguna sebagai plasticizer. Terus olive oil yang berguna untuk menambah nutrisi. Kemudian ada lemongrass oil yang dapat mencegah mikroorganisme. Kemudian ada air dan juga acetic acid sebagai pelarut dan twin 80 sebagai emulsifier. Kemudian yang berikutnya adalah produk brand, logo, dan prototype. Jadi nama produk kami adalah Rapid Seal dengan nama perusahaan kami adalah PT Agrofresh Indonesia. Kata rapid menunjukkan dari sifat produk kami yang akan dapat melapisi buah secara cepat. Kemudian seal menunjukkan dari fitur utama dari produk kami yaitu untuk melindungi buah dan sayuran dari mikroorganisme, mencegah pertukaran oksigen dan juga menjaga moisture content. Kemudian rapid juga bisa merupakan singkatan dari rice bran dan lipid. Setelah itu bentuk produk kami akan berbentuk spray ukuran botol 250 ml yang akan di packaging menggunakan secondary packaging, kemudian akan disimpan ke dalam dus besar. Kemudian kami juga memiliki moto yaitu Seal the Goods yang menunjukkan untuk kami akan menjaga sifat-sifat baik dari buah sendiri dan juga keunggulan sifat-sifat baik dari buah. Perkenalkan, nama saya Mark Billy Purba. Saya akan melanjutkan mengenai manufaktur produk kami Rapid Seal. Secara keseluruhan,
Proses manufaktur kami ditunjukkan dalam VFD berikut. Proses keseluruhannya adalah batch dan tujuan akhir produk adalah cairan. Namun, bahan utama atau rice bran wax masih dalam bentuk padat. Selain itu, produk kita harus edible atau bisa dimakan. Karena itu, pertama kali kita perlu pemurnian bahan baku dengan air murni. Air murni ini akan diperoleh dari air tanah yang dipanaskan dan juga melewati membran untuk menghilangkan kontaminan. Selanjutnya, bahan baku akan dipreparasi dengan preheated dengan bahan aditif dan juga plasticizer yang lain, seperti lemongrass dan glycerol. Kemudian masuk proses mixing pada 85 derajat Celcius dan 1000 rpm, dan proses ini berlangsung selama 3 jam. Menunggu proses ini selesai, kita akan melakukan proses batch yang selanjutnya. Setelah proses mixing, kita akan lanjut ke degassing, dan juga cairannya akan disimpan dan diuji spesifikasinya melalui quality control sebelum filling dan packaging. Peralatan yang digunakan dalam proses ini tertera pada slide berikut yang terdiri atas 6 alat utama. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kapasitas produksi. Untuk sampai kepada poin itu, kita melihat demand terlebih dahulu. Sasaran distribusi produk kami adalah kepada masyarakat Jawa dengan kelompok menengah ke atas. Diperoleh data sebagai berikut. Selanjutnya, kita juga perlu menghitung laju konsumsi rata-rata buah-buahan di Indonesia per tahun per kapitanya, dan kita sudah memperoleh datanya. Laju konsumsi rata-rata buah-buahan diperoleh dengan mengalihkan ketiganya dan diperoleh lajunya sebesar 2,25 kg per tahunnya. Ini adalah demand-nya. Kemudian, dari literatur serta wawancara dengan ahli berturut-turut, kami menetapkan market share 10% dengan dosis penggunaan produknya 1 liter per 300 kg buah. Dengan demikian, kapasitas produk kami diperoleh dengan mengalihkan demand, market share, dan dosis produknya, dan diperoleh sebesar sekitar 750 liter per tahun. Dengan operasi kondisi 250 hari per tahun, ini sudah dihitung waktu hari-hari libur, kita memperoleh kapasitas produksinya sebesar 3.000 liter per harinya. Berikut untuk plan layout kami yang akan dibangun di daerah Cikarang, di daerah perindustriannya dengan luas 70.000 meter kuadrat dan manufacturing area-nya sebesar 65 x 45 meter kuadrat. Berikut adalah plan layout perusahaan kami secara detailnya. Secara garis besar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah bagian manajemen atau office-nya, dan selanjutnya di belakang itu adalah proses produksi atau production area. Pabrik kami berorientasi pada produk. Jadi tata letak pabriknya ini itu disesuaikan dengan proses manufakturnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi mulai dari proses preparasi atau storage tank dari airnya, sampai kepada proses mixing, degassing, dan juga penyimpanan produknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mudah untuk di-maintain proses dan juga produknya. Perkenalkan, saya Yuendi akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai supply chain. Jadi di sini akan dibahas mengenai sistem koordinasi produk rapid fill, mulai dari pengumpulan bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Pertama-tama adalah supply untuk bahan mentah. Hal ini sangat kami pertimbangkan demi tercapainya proses produksi yang ekonomis, praktis, dan efisien. Dan dalam pemilihan ini tentunya kami memilih supplier bahan mentah berdasarkan 3 faktor utama, yaitu lokasi supplier, kemampuan produksi supplier, serta kualitas bahan mentah yang disediakan. Kemudian setelah kami pertimbangkan, akan ada beberapa bahan yang kami impor dari luar negeri, dari China, yaitu rice bran wax, lemongrass oil, serta bottle spray HDPE. Sedangkan untuk bahan mentah lainnya akan disuplai di wilayah yang cukup dekat dengan pabrik kami. Nantinya semua bahan ini akan dikirim ke pabrik kami dengan jasa angkut online, seperti Tiki dan Si Cepat. Baik, selanjutnya berikut adalah diagram blok untuk distribusi produk kami. Jadi, pertama-tama setelah proses manufaktur dilangsungkan, produk akan disimpan sementara di ruang penyimpanan atau storage house. Setelah itu, secara berkala, produk akan kami antar ke wilayah-wilayah yang tersebar di Pulau Jawa, dengan tujuan ke retailer, seperti misalnya supermarket. Dengan demikian, konsumen akan mudah untuk menjangkau produk kami. Ini adalah persebaran daerah yang menjadi target distribusi produk kami. Karena target distribusi hanya di Pulau Jawa, maka jalur transportasi yang kami gunakan adalah jalur darat, dengan kendaraan Mitsubishi Fuso FM 517 HL Long, yang memiliki kapasitas maksimal sekitar 10 ton. Nantinya produk kami akan didistribusikan ke 4 daerah utama, yaitu pertama, Jabodetabek,
sebagai daerah metropolitan, kedua Semarang yang mewakili daerah Jawa Tengah, kemudian Bandung untuk mewakili Jawa Barat, serta Surabaya yang mewakili Jawa Timur. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Nurudin dan saya di sini akan menjelaskan bagian berikutnya yaitu mengenai produk ekonomik. Arus kas memvisualisasikan arus masuk dan keluar dalam bentuk uang tunai melalui periode dari awal hingga akhir proyek. Perolehan tersebut diperoleh dengan kapasitas produksi diasumsikan 50% pada tahun pertama dan meningkat secara bertahap 10% setiap tahun hingga 80%. Untuk memperoleh harga minimum produk, nilai NPV akan dihitung menggunakan Goalseek. Berdasarkan perhitungan, harga minimum produk adalah sebesar Rp21.252 dengan 10% margin keuntungan yang akan diambil dan harga produk yang disesuaikan menjadi Rp23.500. Berdasarkan analisis rincian biaya, dapat disimpulkan bahwa biaya utama produksi Rapid Seal adalah bahan baku, diikuti oleh gaji tenaga kerja dan total capital investment. Berdasarkan perhitungan, nilai WACC adalah 10,89%. Jika nilai MAR yang akan digunakan lebih tinggi dari nilai WACC, maka nilai MAR yang akan digunakan dalam perhitungan berikutnya yaitu 12%. Nilai ROI Rapid Seal adalah 75% yang akan menjadi investasi menarik bagi investor. Periode pengembalian Rapid Seal adalah 4,58 tahun sehingga proyek ini dianggap visible dan menguntungkan. Dari perhitungan nilai IRR adalah sebesar 26% yang lebih tinggi daripada nilai MAR. Artinya berdasarkan IRR proyek ini juga dianggap menguntungkan. Sehingga kesimpulannya produk Rapid Seal yang diproduksi oleh PT Agrofresh Indonesia layak untuk diproduksi. Analisis sensitivitas dapat dibuat menjadi grafik untuk melihat seberapa besar fluktuasi mempengaruhi parameter profitabilitas. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa harga produk memiliki kemiringan tertinggi diikuti oleh gaji tenaga kerja dan fluktuasi harga bahan baku. Ketika penurunan harga jual terjadi, presentase IRR yang diperoleh akan lebih kecil yang berarti tingkat pengembalian akan menjadi lebih lama. Di sisi lain diketahui bahwa harga jual yang lebih rendah akan menyebabkan periode pengembalian yang lebih lama pula. Dari presentasi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, keinginan pasar untuk aplikasi produk pelapis menunjukkan minat publik yang tinggi. Kedua, prioritas untuk coating buah dan sayuran adalah menjaga nilai gizi, kadar air, dan mencegah aktivitas mikroorganisme. Ketiga, proyek edible coating datang dengan nama Rapid Seal yang mewakili kemampuan untuk menjaga kesegaran buah dan sayur untuk waktu penyimpanan yang lama. Keempat, PT Agrofresh Indonesia akan berlokasi di Jalan Jababeka 9 Blok E, di mana merupakan lokasi yang strategis. 5. WACC dihitung untuk menentukan tingkat MAR yang menghasilkan MAR sebesar 12%. 6. Harga produk minimum adalah Rp21.252 dengan margin keuntungan 10%, harga produk akhir adalah sebesar Rp23.500. 7. ROI produk adalah 75% dengan payback periode selama 4,58 tahun dan break-even point akan tercapai setelah sejumlah produk yang tertera terjual. Ke-8. IRR dari proyek ini adalah 26% yang lebih tinggi dari MAR 12%. Berarti proyek ini sangat menarik dari perspektif investor dan menguntungkan berdasarkan nilai NPV seperti yang tertera. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok TK2 akan menutup presentasi kali ini. Mohon maaf atas salah dan kurang dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.